Halo Sobat Andiku, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di channel Andiku 88. Kali ini saya akan membahas bagaimana tips mengatur gaji bulanan dan keuangan bagi teman-teman karyawan. Biasanya, setiap bulannya, di pertengahan bulan, teman-teman keuangan sudah menipis dan tidak bisa mengatur keuangan secara baik. Oke, tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa juga share kepada teman-teman supaya channel ini tetap berkembang. Tonton sampai habis, jangan kemana-mana. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana tips mengolah gaji bulanan untuk teman-teman. Yang pertama, tipsnya adalah pisahkan rekening tabungan Anda. Minimal Anda harus memiliki 2 atau 3 jenis tabungan. Kenapa? Ini sangat penting. Yang pertama, saran saya adalah membuka jenis tabungan untuk menerima gaji saja. Karena Anda harus tahu berapa nominal gaji yang Anda terima. Di sini teman-teman bisa cetak buku setiap bulannya berapa gaji yang Anda bisa terima. Yang kedua adalah buku tabungan untuk cash flow harian. Nah, pisahkan dengan rekening dengan penerima gaji. Cash flow ini misal contoh untuk uang operasional harian Anda. Jadi teman-teman mengambil dana operasional harian dari rekening tabungan yang kedua, yaitu tentang cash flow. Misal contoh untuk uang bensin atau uang jajan harian, ambil dari yang kedua, buku rekening untuk cash flow harian. Teman-teman harus pisahkan dari buku rekening penerima gaji. Kenapa? Jadi teman-teman tidak mengganggu rekening dari penerima gaji. Di sini penting kenapa? Setiap Anda melakukan transaksi atau membeli belanja harian, ambil dari buku rekening cash flow harian. Contoh uang operasional transportasi, uang makan, ataupun misal contoh Anda untuk biaya harian untuk ngopi, ambil dari uang tabungan cash flow tadi. Jadi rekening cash flow yang kedua Anda harus miliki. Jadi setiap bulannya teman-teman bisa print berapa sih uang operasional saya satu bulan. Anda bisa melihat dan bisa mengatur untuk ke depan nanti di review. Oh, pengeluaran ini tidak penting. Pengeluaran ini tidak penting untuk harian. Jadi teman-teman bisa review nih bulan depannya. Apakah kebutuhan atau pengeluaran harian Anda ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan Anda saja. Oke. Yang ketiga, buku rekening khusus untuk menabung. Usahakan buku rekening tabungan ini tidak memiliki ATM, hanya buku tabungan saja. Biasanya ada beberapa bank menyediakan fasilitas tabunganku rekening untuk tabungan. Hal ini penting. Kenapa? Buku rekening ini harus dipisah dari 2 buku rekening sebelumnya. Karena hal ini Anda tidak boleh ganggu-gugat isinya. Usahakan buku tabungan ini tidak memiliki ATM. Karena biasanya kita selalu akan melihat jumlah tabungan kita yang dalam ATM. Usahakan tidak punya ATM rekeningnya. Nah, banyak fasilitas yang disediakan oleh beberapa bank untuk tabunganku. Biasanya di sini fasilitas adalah bebas biaya admin ataupun bisa contoh setoran awalnya minim. Tips yang kedua adalah buat rencana pengeluaran Anda setiap bulannya, tapi sebelum tanggal gajian. Hal ini penting untuk apa? Untuk mengontrol jumlah nominal pengeluaran Anda yang akan Anda keluarkan. Apakah sesuai dengan gaji atau melebihi dari gaji? Misal contoh, pengeluaran pertama adalah membayar tagihan. Anda tulis, misal contoh ada 10 poin pengeluaran Anda setiap bulannya. Untuk bayar cicilan, ataupun misal contoh uang operasional, ataupun membayar uang telepon, pulsa, listrik, dan lainnya, teman-teman harus rinci seperti yang ada di samping. Nanti saya akan buat contohnya.
Teman-teman jangan lupa lebih detail pengeluarannya berapa rupiah setiap pengeluaran poin-poinnya. Misal contoh, teman-teman ingin mengeluarkan tagihan sebesar 3 juta untuk cicilan mobil, untuk cicilan motor, ataupun cicilan rumah. Jadi teman-teman harus detail berapa rupiah yang akan teman-teman keluarkan. Setelah membuat plan atau rencana pengeluaran bulanan teman-teman, maka teman-teman harus compare, sesuaikan dengan jumlah gaji Anda. Jangan sampai rencana pengeluaran teman-teman lebih besar dari gaji. Itu akan menyiksa teman-teman. Jadi usahakan total pengeluaran teman-teman harus lebih kecil dari jumlah gajinya. Makanya saya bilang teman-teman harus lebih rinci berapa rupiah setiap poin pengeluarannya. Saran saya, ada beberapa poin item pengeluaran yang harus teman-teman keluarkan setiap bulannya. Contoh yang pertama adalah cicilan. Komposisi pengeluaran teman-teman kita anggap 100%. Poin pertama adalah cicilan. Itu yang harus teman-teman keluarkan dari gaji Anda. Contohkan Anda memiliki cicilan 5 juta per bulan untuk mobil, dan Anda memiliki cicilan lainnya seperti rumah 5 juta juga per bulannya. Poin pertama sebesar 30% untuk cicilan. Jangan melebihi komposisi 30% dari total gaji Anda. Karena apa? Akan hal ini mengurangi kebutuhan-kebutuhan poin yang lainnya. Jadi ingat, cicilan maksimal 30% dari total jumlah gaji Anda. Poin untuk pengeluaran kedua, yaitu sedekah. Sedekah merupakan hal yang baik, yakni mengeluarkan hak orang yang lain di dalam pendapatan kita. Hal ini juga menambah pahala kita di kemudian harinya. Hal ini bobotnya adalah 3%. Kenapa? Biasanya kita harus mengeluarkan zakat untuk bulanannya sebesar 2,5% dan 0,5%-nya itu zakat harian atau sedekah harian. Jangan lupa keluarkan jumlah ini setiap bulannya secara rutin, baik kepada fakir miskin ataupun teman-teman yang membutuhkannya. Poin pengeluaran ketiga adalah menabung dan investasi. Uang tabungan ini sangat penting bagi kita semua. Contohnya, mempersiapkan uang dana darurat Anda di kedepannya. Yang terjadi seperti saat sekarang ini, pandemi corona, teman-teman yang kena PHK tidak bekerja lagi, teman-teman bisa menggunakan dana darurat atau dana tabungan Anda yang telah Anda persiapkan sebelumnya. Berinvestasi juga tidak kalah penting bagi kita semua, karena ini akan menambah nilai aset Anda. Contoh berinvestasi bisa dalam bentuk logam mulia atau emas. Hal ini sangat penting dikeluarkan. Jumlah bobotnya adalah sebesar 22% dari total gaji Anda. Usahakan jumlah dan nominalnya itu tergantung dari berapa jumlah gaji Anda. Tapi bobotnya saya terapkan di sini senilai 22%. Nah, total jumlah tadi Anda masukkan ke rekening tabungan yang tidak memiliki ATM tadi. Jangan disamakan dengan buku rekening yang lainnya. Jangan diambil dan usahakan itu harus disimpan. Jangan pernah diingat berapa jumlah rekening tabungan Anda. Karena apabila kita selalu mengingat, ada keinginan kita untuk mengambilnya. Poin keempat untuk pengeluaran Anda, yaitu keperluan harian. Seperti uang transportasi, uang makan, ataupun misal contoh Anda menggunakan jasa Gojek yang lainnya, Anda tulis, tapi tekankan maksimal adalah bobotnya 30% sampai 40% dari total gaji Anda. Jangan melebihi, karena Anda bisa menyesuaikan kebutuhan Anda, tidak bisa menyesuaikan kebutuhan yang lain. Mungkin Anda bisa spend money-nya atau taruh kebutuhan Anda sesuai dengan tingkatan Anda. Mungkin Anda harus makan nasi Padang, misal contoh 15.000, ditulis di situ lebih detailnya. Jadi pengeluaran Anda bisa atur. Maksimalnya adalah 30-40% dari total gajinya.
Oke, poin kelima pengeluaran Anda adalah liburan. Liburan sangat dianjurkan oleh pakar kesehatan. Hal ini sangat baik untuk menambah stimulus relaksasi kepada pikiran Anda dan juga kepada tubuh Anda. Hal ini penting bagi teman-teman untuk meluangkan waktu bersama keluarga yang sudah married ataupun yang masih sendiri, luangkan waktu untuk me time-nya bersama teman-teman. Karena kita senantiasa bekerja, menguras pikiran, usahakan teman-teman satu hari, misalnya contoh hari Minggu teman-teman liburan, luangkan waktu sejenak, liburan, luangkan kepenatan, Anda bisa nonton atau makan dengan teman-teman, ngopi. Usahakan budgetnya adalah 5% dari total gaji Anda. Berapapun jumlah gaji Anda yang tahu, usahakan 5% dari gaji teman-teman disisihkan untuk liburan agar hidup ini bisa seimbang. Oke. Tips yang ketiga yaitu prioritaskan membeli kebutuhan pokok dahulu daripada kebutuhan yang kurang mendesak. Jadi misal contoh kebutuhan operasional Anda harus mengeluarkan uang makan siang, misal contoh 19.000 atau 20.000, tapi tunda dulu untuk ngopinya. Misal contoh ngopinya sebesar 10.000. Nah, tunda dulu. Bisa Anda luangkan 10.000-nya ini untuk makan malam Anda. Tapi kalau memang pengeluaran yang tidak penting Anda tunda, itu akan lebih baik. Contohnya, Anda harus mengeluarkan duit spend money-nya untuk makan siang. Misal contoh senilai 20.000. Nah, itu kebutuhan pokok teman-teman. Juga makan malam, misal contoh 30.000. Itu memang kebutuhan teman-teman. Memang harus Anda keluarkan dari gaji teman-teman. Contoh kebutuhan yang tidak mendesak adalah misal contoh untuk cemilan, beli gorengan di sore hari ataupun cemilan roti. Itu coba Anda kurangi hal-hal yang kurang mendesak. Jadi jumlah duit untuk membeli cemilan ini bisa Anda gunakan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya, seperti untuk makan malam teman-teman ataupun untuk sarapan besoknya. Oke, tips yang keempat adalah membeli barang usahakan yang memiliki nilai tambah di kemudian hari. Jadi misal contoh teman-teman memiliki hobi, milikilah hobi yang mengoleksi barang-barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Jangan liability atau memiliki penyusutan nilai jualnya. Contoh, saya kasih saran, misal Anda teman-teman memiliki hobi memelihara ikan arwana. Teman-teman bisa membelinya sesaat kecil. Next, kedepannya teman-teman bisa menjualnya kembali ketika besar, nilai jualnya akan lebih banyak. Jangan membeli barang-barang yang tidak memiliki nilai tambah. Contoh, saya kasih membeli boneka. Nah, koleksi boneka sah-sah aja, tetapi gunakan uang Anda secara cerdas agar bisa memiliki nilai tambah ke depannya. Oke, sekian video tips bagaimana mengatur gaji bulanan ataupun mengatur keuangan bulanan Anda. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan teman-teman. Jangan lupa komen di bawah ini barang siapa teman-teman yang membutuhkan saran ataupun silakan memberikan inputan kepada video ini. Silakan komen di bawah ya bagi teman-teman yang sudah mengimplementasikan ataupun yang ingin menjalankannya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Andikul 88.